Chapter 817, King of the Bears. Dia, ada apa dengan ini? Saya belum pernah melihat Six Lords sesedih itu. Lianer dan Tuoba Liu Feng saling melirik. Mereka tidak bisa tidak bingung. Mereka memandang Zuofan dengan bingung dan bertanya dengan suara keras. Tanpa bicara, Zuofan hanya menatapnya dalam-dalam, dan dia sepertinya mengerti apa yang ada di hatinya. Dia berbalik dan terus berjalan di sepanjang terowongan yang gelap. Tampak pucat dan tak bernoda. Pioneer tertegun, jadi dia tidak tahu, jadi dia bergegas untuk mengikuti dan bertanya dengan cemas, Zuofan. Tahukah kamu, aku tidak tahu, mengapa 6 pangeran tiba-tiba menembak? Mungkin untuk membunuh mulutmu, kamu bisa bertanya kepadanya sendiri. Wajahnya masih dingin, Zuofan Jing berjalan maju. Melihat ini, Pioneer menginjak kakinya dengan marah tanpa mengetahui mulutnya. Pada saat ini, Dewa ke-6 juga mengambil napas dalam-dalam untuk sementara tenang, dan segera mengikuti, tetapi wajahnya tidak sesantai dan bahagia seperti sebelumnya. Tetapi itu menjadi jauh lebih berat daripada Zuofan. Pada pandangan pertama, Pioneer bahkan lebih aneh, dan ingin bertanya, tetapi diseret oleh Tuoba Liu Feng dan menggelengkan kepalanya ringan padanya. Semua orang dapat melihat bahwa pasti ada sesuatu di dalamnya, tetapi dengan melihatnya, Anda tahu bahwa itu pasti bukan hal yang baik. Bahkan jika Anda bertanya, orang tidak mau menjawab, lebih baik tidak bertanya, agar tidak menusuk duri di hati mereka. Jadi, ada ketegangan di hati Lianer, tapi dia hanya bisa menahannya di perutnya dan terus mengikuti kerumunan. Segera, semua orang sampai di ujung terowongan, yang sebenarnya adalah dinding batu gelap, dan tidak ada jalan ke depan. Pioneer terkejut, bertanya-tanya, tidak mungkin, hehehe, idiot. Kalau tidak mungkin, di mana lelaki dan perempuan yang datang tadi bahagia? Apalagi ada ruangan yang dibangun di sini, dan lelaki itu berkata bahwa itu adalah ruang latihan. Jelas itu adalah tempat di mana orang sering datang untuk berlatih. Mungkinkah tidak ada cara? Zuofan mencibir sambil tertawa. Girl, lupakan pikiranmu keluar dari lubang sebelum kamu turun. Itu terlalu banyak untuk mengambil hidupmu dengan serius. Hahaha. Mata Sing melebar, dan belas kasihan menatapnya dengan marah. Kamu, tanpa memandangnya lagi, Zuofan dengan lembut menyentuh dinding batu, merasakannya, dan tidak bisa menahan sedikit pun mulutnya melengkung, mengangguk sedikit. Ini adalah penghalang perlindungan sekte, dan umumnya sama dengan Mo Chezung. Jika tidak ada sekte sulit bagi orang luar untuk masuk dari sini, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak satu pun dari kita adalah murid dari base sekte. Bagaimana kita bisa mengetahui keterampilan master sekte mereka? Tidak terkejut. 6 raja segera berteriak keras. Sedikit merenung sedikit, Zuofan tidak memandangnya, tetapi dia berkata dengan tenang, kamu cukup yakin bahwa ini adalah ranah sekte base. Bukan hanya apa yang kamu katakan, dan orang itu sekarang. Tanpa sadar, ke-6 tuan menoleh untuk melihat Zuofan, dan tidak bisa menahan tawa. Ada lengkungan tirani di sudut mulutnya. Zuofan berkata dengan ringan, saya hanya menebak, dan orang itu hanya mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengendalikan binatang itu. Tetapi tidak mengatakan bahwa ini adalah orang yang mengendalikan binatang itu. Kalau begitu aku juga menebak, ke-6 Lord segera menjawab. Sungguh, kalau begitu apakah kita harus pindah? Tiba-tiba, 6 raja merasa mandek dan menatap Zuofan dalam-dalam, tetapi dia tidak dapat berbicara. Pioneer terlihat sangat aneh. Bukankah Zuofan terus maju, sepertinya sedang mencari sesuatu? Kenapa sekarang, dia malah bertanya pada Six Lords? Apakah ini yang diminta oleh Tuan ke-6 untuk ditemukannya? Hanya Tuan ke-6 sendiri yang mengerti bahwa kata-kata Zuofan berarti bahwa dia mungkin mengerti segalanya. Jadi, Tuan ke-6 tidak bisa menahan tawa dan membungkuk. Saya menemani Tuan Zuo untuk menemukan apa yang dicari Tuan Zuo. Semuanya terserah Anda. Jika Anda ingin melanjutkan, lanjutkan. Jika Anda ingin kembali, kembali dan dengarkan semuanya. Milikmu. Tapi dengan cara ini, aku bukan apa-apa, tapi aku khawatir kamu dalam masalah besar. Kembali saja seperti ini, apakah tidak apa-apa? Alisnya tidak bisa membantu tetapi bergetar keras. Tuan ke-6 berpikir sedikit, tetapi masih mengangguk dengan tegas. Dengan tegas berkata, semuanya tunduk pada Tuan Zuo, saya adalah penggemar Anda, saya akan membantu Anda. Tidak ada keluhan atau penyesalan. Oke, kalau begitu, Zuofan diam-diam mengangguk. Six Kings menatap mulutnya, tidak merasa tegang di bawah hatinya. Kalau begitu terus, sudut mulutnya sedikit miring, dan Zuofan menentukan tindakan selanjutnya. 6 dewa tidak bisa menahan senyum, dan mereka segera tersenyum penuh semangat. Tapi kedua RR berada di kabut, apa yang sedang dilakukan kedua orang ini? Apakah Zuofan ini mencari sesuatu, atau 6 pangeran ini mencari sesuatu? Tidak memperhatikan kecurigaan di mata mereka, Zuofan tiba-tiba menyalakan api guntur hitam di murid kirinya. Dengan bunyi sekejap, dia menembak dan langsung menabrak dinding yang gelap. Punah Leian Hitomi. Wow, api bintang-bintang dapat menyalakan yang asli.
Meskipun sinar petir yang ditembakkan dari mata Zuo Fan sangat jarang, hampir setebal sutra, tetapi ketika menyentuh dinding, tiba-tiba meledak. Hanya dalam beberapa napas, dinding depan tertutup, terbakar dengan ganas. Zizizi, api guntur hitam terus membakar di dinding, dan guntur berderak dan telinga meledak. Di bawah peradangan hitam yang mengerikan, Sier dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi mundur dengan cepat, takut bahwa mereka akan terjebak dalam hal yang mengerikan ini, dan mereka akan mati. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan, benda apa ini, bahkan dengan kekuatan yang mengerikan, dan bahkan hanya meliriknya, dan tiba-tiba merasakan nafas kematian menghambur ke wajah. Pada saat yang sama, sebuah lubang besar dengan radius 3 meter dengan cepat terbakar di dinding yang gelap. Di luar gua besar, ada hutan gunung yang subur dengan pemandangan yang indah dan makanan yang indah. Aura berdeguk tidak bisa berhenti datang langsung, membuat orang merasa segar ketika mereka menciumnya. Tampaknya itu benar-benar bidang kendali binatang buas. Sebuah lengkungan aneh melintasi sudut mulutnya, Zuo Fan memimpin dalam berjalan melalui lubang besar, dan datang ke tempat pegunungan yang indah ini dengan mudah dan tertawa terbahak-bahak. Ya. Tanah harta seperti Tiandi Feng Shui, apakah itu menguntungkan atau ganas tidak ada yang bisa dirasuki oleh orang-orang sekuler. Dan hanya sekte dunia tersembunyi ini yang benar-benar dapat mendominasi. Saya seharusnya berpikir bahwa tempat pertama saya datang ke Quanrong adalah orang yang mengendalikan sekte binatang buas. Ya. Zuo Fan akhirnya menunjukkan senyum puas di wajahnya, dan ketiga Lianer bergegas untuk mengikuti, dan datang ke hutan gunung ini. Seperti bayi yang penasaran, mereka melihat ke kiri dan ke kanan. Sentuh. Namun, pada saat ini, suara keras terdengar, dan dua binatang raksasa puluhan kaki tiba-tiba menginjak tanah, dan mereka datang di depan mereka, menyebarkan gigi dan cakar mereka. Mendesis terus-menerus. Ketika Pianer dan yang lainnya melihatnya, mereka terkejut tiba-tiba, dan wajahnya menjadi pucat dengan wajah yang masam. Dia berseru, apakah makhluk roh tingkat 7, dua lagi? The Best Sovereign Sect terkenal di Shizu karena teknik mengendalikan binatang itu. Seluruh reparasi anjing Jung juga belajar dengannya, tetapi keterampilan mengendalikan binatang itu sangat berbeda. Orang duniawi, bahkan jika dia menyerah kepada roh binatang, tidak bisa menyerah pada tingkat roh binatang tingkat 7. Tapi di sini di Best Sect, mereka melompat keluar dari dua binatang roh tingkat 7, menakuti mereka sehingga jiwa mereka hampir terbang. Hanya Zuo Fan, yang telah melihat ratu binatang buas yang sebenarnya, bagaimana bisa makhluk roh ini ada di mata? Sebuah flash hitam melintas di matanya, Zuo Fan menatap mereka dengan dingin, pergi. Tubuhnya bergetar hebat, dan kedua binatang roh itu menatap Zuo Fan dengan wajah ketakutan. Tetapi mereka tiba-tiba membalikkan kelopak mata mereka, dan tiba-tiba jatuh ke tanah dengan ledakan, mereka benar-benar pingsan, dan mereka sebenarnya adalah Zuo Fan. Nafas kehancuran yang berasal dari saat itu mengejutkan tempat itu. Mau tidak mau menatap mata Zuo Fan, dan yang lainnya terkejut. Saya dulu melihat Zuo Fan hanya bisa menakut-nakuti binatang roh, tapi sekarang anak ini bisa mengejutkan makhluk roh itu secara langsung. Ya, apa yang dia pelajari dari teknik kontrol binatang yang menakjubkan ini dari sana jauh lebih kuat daripada yang diturunkan oleh klan binatang buas. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi membeku sesaat, dia benar-benar ingin membuat binatang roh ini mundur. Tetapi dia tidak berharap akan terkejut secara langsung. Tampaknya tingkat kepunahan dan nyala guntur ini memang di atas energi dari 5 binatang suci, dan bahkan efeknya jauh lebih kuat daripada King Gian sebelumnya. Berpikir seperti ini, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa dan melanjutkan dengan santai. Tampaknya mulai sekarang, dia adalah Raja Binatang Buas yang sebenarnya. Pada saat yang sama, di aula kuno, seorang pria paruh baya yang tampak pucat duduk di atas kursi utama. Di kedua sisi di bawah adalah orang-orang tua dengan rambut putih dan janggut putih. Sambil mengguncang batu giok di tangannya sedikit, pria paruh baya itu sedikit mengernyit, tetapi menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas, garis depan ketat. Ribuan batu roh suci Wuyu benar-benar tidak mudah didapat. Penatua Su pergi berperang, tetapi dalam pertempuran dengan Tianyu, masih sulit untuk mendapatkan setengah harga. Ini bagus. Penatua Wu Yanmuer datang ke Yujian untuk meminta bantuan lagi. Apa yang Anda katakan? Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, semua orang tua di bawah menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Berdaulat, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan tempur Tianyu telah maju dengan pesat. Bahkan tanpa bantuan dari 3 penjaga negara, mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri, dia tidak takut dengan serangan sengit kita oleh 50 pembangkit tenaga listrik yang melemah. Dan dia masih memiliki kekuatan ekstra. Pada saat ini, seorang penatua berdiri dan membungkuk. Menurut orang tua itu, jika kita ingin menang, kita harus mengirim kekuatan tempur 2 kali lebih banyak. Sentuh. Namun, begitu suaranya jatuh, suara keras keluar tiba-tiba, dan kemudian hudahan hitam lain berdiri dengan marah, dan berkata dengan suara keras, juga kirim pasukan?
Banyak penatua yang kami kirim untuk beribadah, banyak yang terluka parah atau bahkan meninggal. Ngomong-ngomong kirim kuda 2 kali lebih banyak di masa lalu, bukankah harus merusak prajurit? Awalnya, ini adalah pertempuran untuk kekuasaan antara 3 penjaga kerajaan dan Tianyu Neimen. Xie Wuyu ingin melemahkan kekuatan para penatua yang membelot dari Zongmen, tetapi hanya dengan tangan kita. Ren Xiaoyun juga ingin menggunakan ini untuk melemahkan keluarga Luo. Kontrol dalam Tianyu dinamai dan menguntungkan, jadi dia tetap di sela-sela dan menyaksikan api dari sisi lain. Tapi ini yang mereka lakukan di dalam Tianyu, apa hubungannya dengan kita? Jangan lupa, pelajaran menyakitkan 8 tahun lalu, orang Tianyu licik, dia memalingkan wajahnya dan tidak mengenali siapapun. Terakhir kali kita merobohkan area besar wilayah subur dari mereka, yang menyebabkan penghasilan kita dipotong lebih dari setengahnya dalam beberapa tahun terakhir. Haruskah kita mengulangi kesalahan yang sama? Iya, agar masuk akal, kita harus berhenti sesegera mungkin untuk bisnis mereka. Mendengar kata-katanya, orang tua yang lain mengangguk sedikit, setuju. Master Sekte memegang batu giok di tangannya dan ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah untuk mengembalikan garis depan kuda, atau mengirim orang untuk membantu lagi, itu tidak akan dibayangi oleh geng raja, ini benar-benar sebuah dilema. Namun, ketika dia sulit untuk memilih, peluit lembut tiba-tiba menyebar ke sudut Zongmen. Chapter 818, Run Wild. Boom, gelandangan. Tidak, beberapa orang menerobos perlindungan patriark. Murid-murid itu tidak bisa menahan diri, dan sang patriark tidak bisa menahan kepanikan, berteriak, semua orang mengabadikan para tetua. Pergi dan melihat dengan patriark ini, siapa yang berani? Berani memaksa saya untuk mengendalikan Sekte Bes. Tubuhnya bergetar sedikit, dan semua orang membungkuk bersama, ya. Jadi, Sekte Master terbang ke depan, dan langsung pergi ke langit, kerumunan orang mengikuti. Dan menghilang dalam sekejap mata. Aula yang baru saja hiruk-pikuk tiba-tiba menjadi sunyi. Berhenti. Di sisi lain, Zuo Fan memasuki base sekte, dan sekali lagi membiarkan peri bunga di tangannya menunjukkan jalan, dan kemudian menyimpang ke arah yang ditentukan. Orang-orang lainnya berkerumun rapat, memandang ke kiri dan ke kanan, dan mereka ketakutan di bawah hati mereka, tetapi mereka bisa melihat pandangan tamasya Zuo Fan. Tetapi ia tidak bisa menangis atau tertawa. Saudaraku, kami diam-diam masuk ke ranah orang lain. Ini tidak berbeda dengan menjadi pencuri. Bisakah kita mengeluarkan beberapa etika profesional? Anda sangat terpengaruh, seperti mengunjungi kebun Anda sendiri, saya khawatir orang tidak tahu bahwa Anda masuk. Jika kita tidak takut dengan makhluk roh tingkat 7 muncul di sekitar kita tidak bisa mengatasinya, dan kita benar-benar tidak ingin berada di belakang kakekmu seperti kamu. Benar saja, roh baik dan buruk. Zuo Fan dan yang lainnya tidak mengambil beberapa langkah. Mereka tiba-tiba melompat keluar dari 2 murid yang mengendalikan sekte buas. Menghentikan mereka di tempat, dan berteriak keras, orang-orang gila, sebenarnya berani untuk masuk ke ranah sekte binatang buas saya. Katakan, siapa kamu? Tiba-tiba dia merasa kaget, dan Lian Er dan yang lainnya buru-buru bersembunyi di belakang Zuo Fan, tidak berani berbicara. Zuo Fan tidak peduli. Setelah mengangkat matanya dan melirik keduanya, dia berkata dengan santai, apakah kamu tidak tahu, mengapa kamu masih bertanya padaku? Kapan kita tahu? Orang itu tercengang sesaat. Tidak tahu mengapa. Menunjuk hidungnya, Zuo Fan berkata dengan ringan, apakah Anda baru saja memanggil saya seorang fanatik yang berani? Ya, Lao Zi adalah fanatik yang berani. Puff. Tidak bisa menahan tawa, Pioneer segera menutup mulutnya. Kedua murid itu sangat marah sehingga hidung mereka hampir bengkok, dan berteriak, berani kamu berani mempermainkan kami, sampai mati. Dengan itu, salah satu murid bergegas menuju Zuo Fan. Tubuhnya penuh momentum. Namun, di hadapan karakter tingkat murid ini, Zuo Fan terlalu malas untuk melihatnya, mengangkat tangannya segera, dan meninju di kekosongan. Sentuh. Murid itu langsung berubah menjadi genangan kabut darah dan menghilang ke dalam kekosongan. Murid-murid tidak bisa menahan diri, dan murid lain merasa takut di dalam hatinya. Dia hanya melihatnya dan baru mengetahui bahwa Fan Zuo ini sebenarnya adalah kekuatan alam 8 kali lipat dewa, tetapi mereka berdua hanya alam 4 kali lipat milik dewa. Lawan. Namun, dia tidak tersentak, tetapi mengangkat tangannya dan melambai, tetapi mendengar tangisan keras. Seekor elang terbang dengan panjang 6 kaki dan seluruh tubuh api tiba-tiba muncul di depan semua orang. Binatang buas tingkat 6, Flying Eagle yang terbakar sinar matahari, alisnya bergerak, dan Pioneer segera memanggil. Dia tidak bisa menahan tawa keras, dan murid itu berkata dengan bangga, ya, itu adalah makhluk roh tingkat 6, hahaha. Anda benar-benar tidak bisa memikirkannya, murid-murid kita yang mengendalikan sekte binatang, tidak hanya menumbuhkan kekuatan mereka sendiri. Tetapi juga semangat mereka sendiri ini adalah kekuatan sejati kita yang berasal dari kerjasama hewan peliharaan. Sekarang, bahkan jika Anda adalah pembudidaya dewa dan roh ke-8,
Anda akan menghadapi binatang roh tingkat ke-6. How? Namun, suaranya tidak jatuh. Tetapi ketika dia mendengar seruan ngeri, elang yang terbang telah membalikkan kelopak matanya, dan tiba-tiba pingsan tanpa alasan, berdebar, dan jatuh ke tanah. Dan di seberang itu, di antara murid kiri Zuo Fan, guntur hitam Yan melintas. Tanpa disadari, murid itu segera membeku, menatap erat pada hewan peliharaan rohaninya, tetapi kepalanya berlumpur. Ini, apa yang terjadi? Namun, dia tidak menunggu dia untuk berpikir jernih. Tetapi setelah mendengar suara angin tinju dan ledakan, seperti pria di depan, dia benar-benar berubah menjadi genangan darah dan tumpah ke tanah. Tanpa menatapnya lagi, Zuo Fan hanya memandang peri bunga di tangannya, arah mana? Leher-lehernya menyusut, dan peri bunga itu tampaknya juga takut, menunjuk ke timur. Zuo Fan menegakkan tubuh dan terus berjalan. 3 tuoba Liu Feng yang mengikutinya memandang semua itu tanpa berkata-kata. Mereka berpikir bahwa Zuo Fan hanya berani menyerang bagian luar, dan ketika dia datang ke sekte dunia yang tersembunyi ini, dia harus berkumpul, tetapi hasilnya masih berupa bola. Masih dipublikasikan? Hanya 6 dewa yang melihat kegembiraan di dalam hatinya, dan dia tidak bisa berhenti tersenyum, karena semakin banyak publisitas yang ditunjukkan Zuo Fan. Semakin baik dia dapat menjelaskan bahwa bahkan jika Zuo Fan bermain melawan seluruh base sekte, dia merasa nyaman. Ini layak untuk idola raja, sangat keren, hehehe. Sambil tersenyum, keenam raja mengikutinya dengan tegak. Saudara-saudari Tuoba Liu Feng saling memandang, tersenyum tanpa daya, dan mengikuti. Sekarang saya masuk ke kapal pencuri ini, saya harus mengikutinya sepanjang jalan. Dengan cara ini, Zuo Fan dan yang lainnya benar-benar tampak seperti kelompok turis, mengangkat kepala, dan melangkah ke pedalaman Yuzhongzong. Selama periode ini, banyak murid dari base Sovereign muncul, dan mereka ingin memenangkan mereka, tetapi mereka dijemput oleh Zuo Fan 5 kali terpisah. Bahkan jika ada lebih banyak orang yang datang, Zuo Fan berdiri di depan, itu tidak masalah sama sekali. Perlahan-lahan, para putri dan dewa ke-6 merasa lega di tempat berbahaya ini. Secara khusus, Tuo Yu Liu Feng, marsal muda yang telah berjuang di medan perang selama bertahun-tahun, adalah pertama kalinya menemukan bahwa bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, ada saat yang aman. Dan waktu yang tenang dan damai seperti itu jelas dibawa oleh Zuo Fan. Selama dia ada di depan, mereka tidak perlu khawatir. Untuk sementara, dia benar-benar mengerti bahwa keluarga Luo mengandalkan Zuo Fan. Bukankah itu memalukan dari perang Tianyu 8 tahun yang lalu, dan Luos memandang serangan kami seolah-olah mereka sedang berlibur, itu akan terlalu memalukan. Namun, ada kemungkinan seperti itu. Tanpa senyum pahit di bawah hatinya, Tuoba Liu Feng memandangi punggung yang kuat di depan, dan menghela nafas tanpa daya. Anak ini sangat mengerikan untuk menjadi lawan, sangat bisa diandalkan untuk menjadi sekutu, atau bersahabat dengannya. Boom! Ada suara keras yang luar biasa, dan para murid dari base sekte bergegas ke Zuo Fan seperti gunung dan tsunami, tetapi dalam sekejap mata, mereka jatuh seperti gelombang. Dan Zuo Fan mengetuk kembali dengan tinju. Runtuh, hanya saja Anda harus bekerja keras. Ada ribuan murid yang terbunuh atau terluka. Melihat pemandangan ini, para murid yang baru saja berkumpul tetapi mata mereka menyusut, mereka semua malu-malu dan tidak berani melanjutkan. Hanya menatap mereka dengan sangat erat, Zuo Fan dan yang lainnya mengambil langkah maju, dan mereka mengambil langkah mundur, seperti menonton monster, menonton Zuo Fan, tertegun. Dan melangkah maju. Namun, pada saat ini, suara menerobos langit terdengar, dan Tuan, Penatua, dan pemujaan base sekte akhirnya muncul. Melihat para murid di klan mereka begitu konseling, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Apa yang kamu lakukan? Jangan buru-buru menangkan si pencuri. Sekte Master, anak ini adalah monster. Kita bukan lawannya. Kita sudah mati karena ribuan saudara. Kita belum menyentuhnya dengan rambut. Tidak peduli bagaimana kita melanjutkan, bahkan jika kita semua mati, semuanya akan sia-sia. Setelah dikempiskan, seorang murid buru-buru membungkuk dan memberitahu tentang kepahitan dirinya dan orang lain. Murid-murid lain mendengarkan dan mengangguk dengan terburu-buru. Alice tidak bisa membantu tetapi gemetar. Master Base Master memandang dalam-dalam pada mayat di bawah kakinya, dan kemudian memandang Zuo Fan dan mereka terkejut. Tuhan itu berunsur 8. Dewa ada 5, dewa ada 2, ada 2 hari lagi Suan Liuzong? Apakah Anda mengatakan bahwa mereka berempat melakukannya? Tidak, tidak. Pangeran Kijun adalah 1, dan anak itu, semua orang bersembunyi di belakangnya, tidak perlu menembak sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya dengan cemas. Murid itu menunjuk Zuo Fan, gemetar. Alisnya mengerut dalam, dan suzerain itu bahkan lebih terkejut, hanya 1 orang, membantai saya untuk mengendalikan murid-murid sekte binatang. Bagaimana ini mungkin?
Bagaimana dengan binatang roh Anda? Tidak bisakah Anda membawanya bersama dengan binatang itu? Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia mengatakan itu, wajah para muridnya runtuh dengan cepat, dan mereka semua berteriak. Sovereign, aku tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini binatang roh kita tidak bisa keluar hidup-hidup. Kita lebih baik mati di atas ring daripada ingin keluar dan bertemu anak ini. Sepertinya takut akan sesuatu. Ada hal seperti itu. Mendengar ini, Sekte Master bahkan lebih terkejut, dan kemudian memandang Zuo Fan dengan tak terbayangkan. Dan kemudian memandangi para penatua lainnya dan menawarkan persembahan, kamu mengeluarkan hewan peliharaan spiritualmu untuk melihat apakah ada masalah. Hehehe. Master Sekte yakin bahwa hewan peliharaan spiritual ini telah dapat diandalkan selama beberapa dekade, dan itu benar-benar berbeda dari yang para siswa baru saja jinakkan. Pasti bukan masalah, ya. Para murid itu pasti tidak dijinakkan dengan benar, jadi mereka jatuh dari rantai selama pertempuran. Pada akhirnya, kita orang tua harus memberi contoh bagi mereka. Ya, teknik menjinakkan roh dan binatang adalah keterampilan khusus kami untuk mengendalikan sekte binatang. Akibatnya, generasi masa depan tidak bekerja keras, melakukan botol ketidakpuasan, setengah botol tumpah, hampir kehilangan muka kita untuk mengendalikan sekte binatang. Tampaknya di masa depan Anda harus memperbaiki kelompok hantu ini, hahaha. Binatang rohnya belum dilepaskan, dan orang-orang tua mulai mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, membual. Para murid terlihat terdiam untuk sementara waktu, tetapi mereka hanya terhalang oleh identitas mereka dan tidak berani bertabrakan. Sang patriark juga tampak sedikit tidak sabar dan melambaikan tangannya, sangat penting untuk bertemu musuh, siapapun yang bisa menangkap anak ini yang menerobos patriark ini. Sang patriark mengingat kemampuannya. Hei, penguasa, yakinlah, makhluk roh tingkat 7 saya, Yunyang Flame Tiger, pasti akan menjatuhkannya, bukankah itu seperti dunia dewa? Bibir yang mencibir. Lelaki tua itu segera menjentikkan cincin itu. Minumlah dengan lantang, Flame Tiger, ayolah. Namun, setelah beberapa saat, orang-orang hanya melihat bentuk kepahlawanan lelaki tua itu. Tetapi ia tidak melihat hewan peliharaan rohaninya muncul. Pipi tidak bisa membantu tetapi sedikit merokok, semua orang memandang pria itu tak bergerak, tetapi mendesah tak berdaya. Benar saja, binatang rohnya tidak bisa dilepaskan. Beberapa murid tidak bisa menahan tawa. Pipinya merah, dan lelaki tua itu tampak canggung, dan tuannya mengerutkan kening lebih erat. Apa yang terjadi? Benarkah roh binatang yang saya kendalikan sekte binatang itu benar-benar rusak? Jika ini masalahnya, kemungkinan kelompok orang ini datang khusus untuknya mengendalikan sekte binatang buas, dan juga menyiapkan seperangkat metode aneh seperti itu untuk menghadapinya. Meskipun, dia tidak tahu apa alasannya. Chapter 819, Only 200. Hahaha. Orang tua, sesumbar, melihat lelaki itu tidak dapat melepaskan binatang rohnya untuk waktu yang lama, seorang lelaki tua lain tidak dapat menahan tawa, dan berkata dengan tawa. Saya baru saja mengatakan bahwa saya harus dengan penuh semangat memperbaiki kelompok orang-orang kecil ini. Akibatnya, hewan peliharaan rohani Anda sendiri keluar. Masalahnya, tampaknya ini adalah balok atas dan balok bawah bengkok. Anda harus mulai dengan perbaikan Anda. Kamu, matanya marah, dan lelaki itu menatap tajam pada lelaki tua itu. Tetapi lelaki tua itu tidak peduli, mengangkat kepalanya, dan dengan bangga berkata. Bukan masalah besar dengan hewan peliharaan roh selama beberapa dekade. Bing Hai membalikkan macan tutul yang berkabut, tetapi telah bersama lelaki tua itu selama ratusan tahun, bekerja sama satu sama lain, dan menjadi orang yang sama. Sekarang, biarkan lelaki tua itu memberi contoh bagi semua orang dan mengajarimu cara mengemudi hewan peliharaan spiritual. Dengan senyum puas, lelaki tua itu juga melambaikan tangannya, segera memutar cincin itu ke Zuo Fan, dan berkata dengan suara dingin, balikkan macan tutul awan. Bawa anak itu ke tingkat pertama. Bas. Ada getaran yang jelas di cincin luar angkasa, tetapi segera getaran itu menghilang. Tenang, sangat mematikan. Pria tua itu terus memahat Zuo Fan seolah-olah kaku, tetapi dia bahkan tidak melepaskan setengah dari bulu binatang. Orang tua di depan saya melihat tawa dan diejek, hei. Saya bahkan menyindir orang tua itu, hal-hal lama, Anda tidak seperti hewan peliharaan rohani Anda selama ratusan tahun, itu bukan waktu kunci untuk jatuh rantai. Pipi tidak terasa kemerahan, tetapi lelaki tua itu memberinya tatapan tajam, tetapi ia tersedak oleh kebisuan. Dengan Sekte Master, semakin aneh, semakin cepat kita melihat tua-tua lainnya dan berkata, kamu juga mencoba, untuk melihat apa yang terjadi. Jadi, semua orang mulai memanggil mati-matian agar makhluk roh mereka membiarkan mereka keluar untuk bertarung, tetapi tidak ada yang berhasil. Semua orang tua terus melempar cincin penyimpanan mereka, mencoba mengusir semangat mereka. Tapi tidak ada gunanya, tidak ada binatang roh mendengarkan perintah tuannya, dan mereka semua menyusut ke dalam ring dan tidak berani muncul. Melihat adegan ini,
Wajah semua orang ngeri dan sulit dipercaya. Menggerakkan binatang buas untuk bertarung adalah aksi mereka untuk mengendalikan sekte binatang buas. Jika makhluk buas mereka tidak bisa lagi digunakan, itu setara dengan melepas salah satu lengan mereka, dan setengah dari kekuatan mereka untuk mengendalikan sekte binatang buas akan hilang. Oleh karena itu, visi yang muncul hari ini tidak terselesaikan, dan ini jelas merupakan bencana bagi sekte. Sekte Master, seorang penatua, dengan ekspresi cemas, memandang sekte Master mereka. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Suzerain menghentikannya untuk terus berbicara, tetapi melirik Zuofan di bawah, berteriak keras, "Wah, apa ini yang kau lakukan? Apa yang sedang terjadi? Kau berikan kasus ini jelas, kalau tidak." Hehehe. Sebenarnya itu sangat sederhana. Sudut mulut melintasi lengkungan yang aneh, dan nyala guntur hitam di murid kiri Zuofan terus menyala, dan dia berkata, "Aku adalah Raja Binatang Buas. Binatang buas yang berani muncul di depan saya. Hanya ada satu cara untuk mati. Apakah mereka memiliki keberanian untuk keluar?" Tubuhnya kaget, dan semua orang tidak jelas. Karena itu, semua mata ragu. Raja binatang buas, roh binatang memang memiliki level, tetapi mereka berani menjadi raja, tetapi tidak banyak. Namun meski begitu, tidak ada raja di antara binatang buas, yang bisa menakuti binatang buas untuk tidak berani keluar. Secara khusus, hewan peliharaan roh yang didomestikasi telah bersama manusia sejak lama, dan bahkan mendengarkan perintah tuannya, ia jauh lebih tidak takut pada paksaan binatang roh lain. Dan bahkan cenderung takut untuk keluar. Lagi pula, bukankah anak ini manusia? Bagaimana dia bisa disebut Raja Binatang Buas? Namun, di mana mereka tahu bahwa dunia api guntur yang tersimpan di murid kiri Zuofan dibentuk oleh perpaduan energi dari 4 binatang suci. Dan levelnya berada di atas kekuatan 4 binatang suci, yang memiliki penindasan naluriah semua binatang buas di dunia? Setelah Leiyan, itu berarti kematian akan datang. Jadi di mana Thunder Flame berada, tidak ada binatang roh yang tidak takut mati. Nah, kamu jarang berpura-pura menjadi hantu di sini, Raja Binatang Buas apa, kentut? Mata sedikit menyipit, dan sang patriark menatap Zuofan dengan suara dingin, "Kau mengatakan yang sebenarnya. Siapa itu? Mengapa? Memaksa saya untuk mengendalikan sekte binatang? Juga, teknik sihir iblis jahat apa yang digunakan untuk membuat semua hewan peliharaan rohani kita kehilangan kendali?" Mau tak mau memiringkan kepalanya, Zuo Fangsai tertawa keras, "Kamu ingin tahu rahasia pertanyaan terakhir. Tapi sayangnya, ini juga rahasiaku, tidak ada alasan untuk memberitahumu." Mengenai siapa aku? Dengan mengatakan itu, Zuo Fan memandang ke samping keenam pangeran itu. Keenam pangeran itu sangat menarik dan mengambil langkah mundur dengan tergesa-gesa, menutup mulut mereka dengan erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan senyum kepuasan, Zuo Fan menatap garis utama lagi, "Aku tidak akan memberitahumu, tapi aku dapat memberitahumu tujuan kedatangan, yaitu... Aku mendengar bahwa kamu memiliki berkah di sini dan ingin meminjam waktu." Pinjam? Pinjam sebelum bulan purnama? Bukankah kamu menemukan kematian? Bulan purnama? Zuo Fan bertanya-tanya di bawah alisnya. Sekte Master melihatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, "Hehehe. Ternyata Anda hanya tahu bahwa kita memiliki tanah harta karun di sini, tetapi Anda tidak tahu detail tanah harta itu. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, leluhur ini tidak pernah bermaksud meminjamkan Anda, dan Anda adalah tidak ingin meninggalkan di sini hidup-hidup ketika Anda masuk ke dalam kasus ini." "Oh, sangat percaya diri?" Zuo Fan mendengus dengan alis terangkat. Sambil menyeringai, sang patriark tiba-tiba menunjukkan warna yang mengerikan. "Wah, kamu terlalu percaya diri. Bahkan jika kamu dapat menghancurkan teknik pengendalian binatang buas kami, tetapi kamu berpikir bahwa kami adalah dunia tersembunyi yang suci, tanpa bantuan binatang buas roh. Apakah itu yang Anda peras? Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, kami juga memiliki lebih dari 200 master kekurangan." 200. Dibandingkan dengan 2 kasus berikutnya, ini jauh lebih sedikit, tetapi bisa mengatasinya. Sudut mulutnya sedikit miring, Zuo Fan berkata, "Sovereign, aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Aku mendengar kata-katamu, tapi hatiku ada banyak dasarnya, hehehe." Pipi tidak bisa membantu tetapi merokok dengan ganas, dan Sekte Master langsung marah, "Sialan, tapi Tuhan hanya 8 kali lipat, berani memandang rendah kita? Ayo, biarkan aku menangkap anak ini hidup-hidup, aku ingin dia hidup lebih baik daripada mati kulit tulang, biarkan dia tahu, meremehkan kita, Yu Zuzung." Ya, begitu kata-kata itu jatuh, seorang penatua membungkukkan tinjunya dan bergegas menuju Zuo Fan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas. Dan seekor harimau raksasa emas setinggi 10 kaki berlari ke arah Zuo Fan. "Buka gigi Anda dan menari cakar Anda untuk menunjukkan semangat emas Anda." "Hahaha, nak, para dewa menentang dunia maya, tetapi mereka penuh kerugian. Bahkan jika mereka tidak memiliki hewan peliharaan, orang tua itu dapat membawamu." "Hai.
Kilatan lampu merah menyala, dan Zuofan tiba-tiba mengulurkan cakar naga besar di belakangnya, dan meraih harimau emas di cakarnya dengan satu tangan, tidak bisa bergerak. Penatua yang bergegas turun juga mandek, dan menatapnya dengan wajah ngeri, kelopak matanya tidak bisa berhenti melompat dengan liar, kalau begitu. Itu, jiwaku, ada senyum sadis di sudut mulutnya, Zuofan dengan santai berkata, Shen Zhaojing memiliki kelemahan alami untuk dunia virtual, tapi sayangnya. Kerugian ini tidak termasuk saya. Suara itu baru saja jatuh, tetapi ketika Kala mendengar suara keras, harimau emas itu langsung seperti gumpalan tanah. Dihancurkan oleh cakar naga pada suatu bentangan, dan menghilang ke kehampaan. Penatua juga melihat Zuofan dengan ngeri, matanya kosong, dan dia langsung kehilangan napas dan jatuh. Desis. Tidak bisa menahan nafas, semua orang memandang mata Zuofan, semuanya terkejut dengan tidak dapat dijelaskan. Pria ini bahkan memiliki roh, dan kekuatan roh ini begitu kuat sehingga dia bisa langsung membunuh roh-roh dari tuan lain. Roh umum bukanlah lawannya sama sekali. Betapa orang yang sakral ini? Kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk melompat, dan sang patriark menatap Zuofan dengan erat, bibirnya perlahan-lahan menjadi kering, dan dia mengertakkan giginya dan berkata, apa-apaan kamu? Awalnya itu pejalan kaki, tapi sekarang. Tanpa sadar, mata Zuofan berkedip, tetapi ketika dia mendengar lolongan naga, Raja Naga Merah yang kuat melepaskannya dari tubuhnya. Menghalangi itu di depan semua orang, menyebarkan gigi dan cakarnya, mengirimkan angin kencang. Hehehe, sekarang, pria yang datang ke tempat kejadian. Naga-naga jiwa, apakah kamu? Kamu Zuofan dari Sekte Moche? Murid mata tidak bisa membantu menyusut, dan Sekte Master terkejut, dan orang-orang lain mendengarkan. Dan mereka tidak bisa membantu tetapi berkedip dan bergegas kembali. Mata penuh dengan ketakutan dan kebingungan yang mendalam. Mereka tidak mengerti bahwa berita dari Sekte Moche tidak berarti bahwa Zuofan telah dihancurkan oleh Sekte Keadilan yang datang untuk membantu dunia yang kacau setelah dia memberontak. Bagaimana dia masih bisa hidup? Sepasang naga ini akan datang seperti komet, dan murid pertama Shizu, di mana bintang-bintang memegang bulan, tiba-tiba akan muncul di sini saat mereka mengendalikan Sekte Bes. Semua orang tidak mengerti, termasuk Suzerain sendiri, tetapi mereka hanya mengerti satu hal, para pendatang tidak baik. Matanya menyipit, dan Sekte Master mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang, menatap dingin pada Zuofan berkata, Zuofan. Sangyong akan menghancurkan musuh semua muridku di Sekte. Pria tua itu bahkan belum memikirkanmu. Anda baru saja datang ke pintu Anda. Pada awalnya, Sekte Tianzong Zhengzong tidak membunuh Anda. Saya tidak berpikir bahwa kali ini saya akan mengendalikan Sekte Binatang untuk menyelesaikan Anda secara pribadi. Ini juga kehendak Tuhan. Biarkan Sekte saya membalas dendam. Untuk menghibur roh para murid di surga pada pertemuan Sangyong. Ya, bahkan 3 kasus teratas dari Sekte Surgawi dan Bumi yang benar telah gagal membunuhku. Apa kualifikasi untuk bagian bawah dari 3 kasus di daerahmu untuk mendapatkan hidupku? Zuofan tidak bisa menahan tawa dengan kerutan. Alisnya tidak bisa menahan guncangan keras, dan Sekte Master mengertakkan giginya dan berkata, Zuofan, kamu akan merajalela. Siapa yang tahu bagaimana anakmu melarikan diri dari Sekte Keadilan Langit dan Bumi? Lebih dari 200 Master Virtual telah mengepung Anda tidak punya tempat untuk pergi, tidak ada pintu ke tanah, mati. Hehehe. Aku akan mengatakannya, hanya 200. Diam, jangan beri aku kata, apakah Anda memandang rendah kami untuk mengendalikan Sekte Bes? Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya kita untuk mengendalikan Sekte Bes. Menatap Zuofan dengan ganas, tuan itu berteriak dan melambai. Pergilah bersama dan beri dia nafkah. Ya, dengan amarah yang keras, para penatua bergegas ke arah Zuofan, lebih dari 200 penguasa virtual. Dan paksaan yang kuat langsung menekan ke Zuofan dan yang lainnya, membuat mereka kehabisan nafas. Ketika para putri dan yang lainnya melihatnya, mereka tidak bisa tidak merasa takut. Jika mereka adalah 1 atau 2 tuan dari kekurangan, Zuofan dapat dengan mudah menyelesaikannya. Tetapi jika 200 kekurangan kekuasaan menyerang bersama, bagaimana mereka bisa lolos dari kelahiran? Namun, Zuofan mengabaikannya, mulutnya tersenyum melintasi senyum jahat, dan kakinya sedikit melangkah, tetapi dia tidak mundur dan maju. Langsung datang ke garis depan dan bertemu dengan para tetua. Untuk sesaat, para tetua itu tidak diketahui, tetapi pada saat ini, kilatan hitam melintas, dan Zuofan tidak tahu kapan pedang panjang hitam muncul di tangannya. Chapter 820, Cooperate Seamlessly. Tenda pedang gelap, seperti petir hitam, menyapu depan semua orang. Para penatua bahkan belum bereaksi terhadapnya, tetapi ada suara teredam, dan 7 atau 8 penyesat telah hancur berantakan, darah muncrat, dan daging cincang terbang ke luar angkasa. Bahkan dewa dan jiwa mereka sudah terlambat untuk dibebaskan, dan mereka sudah dimusnahkan dalam pendekar pedang hitam bersama dengan daging.
Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas. Semua orang di base sek melihat pemandangan ini pada pandangan pertama, dan mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dan tubuh yang bergegas maju tidak dapat membantu tetapi mengalami stagnasi, dan kemudian berdiri dengan bodoh. Dan apa yang mereka lihat adalah sosok Zuofan berdiri dengan pedangnya. Hehehe. Aku hanya akan mengatakannya, tetapi 3 kasus berikutnya yang bahkan tidak memiliki master jiwa leleh adalah bagian bawah dari 3 kasus berikutnya. Di mana yang terkuat, sebuah lengkungan jahat ditarik di sudut mulutnya. Zuofan memandang dengan provokatif pada Master Master yang jauh, dan berkata pelan, Master Best. Saya hanya menggunakan sebuah kata, apakah ada yang salah? Pipi tidak bisa membantu tetapi merokok dengan ganas, dan Sekte Master menatap dengan dekat pada postur Zuofan yang bangga. Dan pandangan meremehkan, tetapi seluruh tubuh gemetar karena marah, dan darah tua itu keluar dari hatinya. Tetapi di dalam hatinya, dia sangat ngeri, dalam satu gerakan, dia langsung membunuh 7 atau 8 pembangkit tenaga virtual ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh master virtual umum. Apakah anak ini benar-benar seorang murid? Meskipun mereka juga tahu bahwa para murid dari 3 kasus terakhir, terutama para murid inti, jauh lebih kuat daripada para penatua dari 3 kasus berikutnya. Tapi Zuofan ini bukan lagi masalah kekuatan atau kelemahan, tetapi hanya kesenjangan level. Spike, ini adalah hal yang mungkin tidak bisa dilakukan bersama dengan penguasa dunia maya, tetapi anak ini. Alisnya bergetar keras, dan Sekte Master memelototi Zuofan dengan mata sipit, dan sudah ada banyak keringat di dahinya, mengepalkan giginya, dan meremas kata monster. Sekte Master. Anak ini adalah orang pertama di pertemuan Sang Yong. Tidak mudah untuk berurusan dengan. Apakah kita berbicara dengannya? Pada saat ini, seorang sesepuh datang ke Sekte Master dengan hati-hati, menyarankan, kami pertama kali bertanya ketahui niatnya, jika itu bukan masalah besar. Berikan saja jika Anda bisa. Kentut, namun, dia tidak menunggu dia untuk melanjutkan. Master telah menggeram dan menyela, Mo Chezung memberontak terhadap para murid di setiap distrik, dan dia akan dapat menunjukkan kekuatannya di depan gerbang kami. Kemana perginya wajah Zong? Tapi anak ini, oke, pria itu ingin mengatakannya lagi, tetapi Sovereign Master Yu menjabat tangannya dan memarahi, dia tidak lebih dari seorang pria. Di mana dia bisa kuat? Semua orang memberi benzong jiwa para dewa dan memakannya. Urutan patriark menyebar di telinga semua orang, dan semua orang mengepalkan tangan mereka bersama dan membungkuk pada perintah, ya. Saat berikutnya, tetapi melihat Caixia terbang di langit. Raungan dan nyanyian, semua jenis dewa dan roh terbang di seluruh langit, dan segera mengepung Zuofan dan orang-orang lain dalam kelompok, dan semua adalah jiwa-jiwa binatang buas. Tiba-tiba, kasihan mereka seolah-olah mereka telah memasuki pegunungan di mana roh dan binatang berkumpul, merasakan momentum yang melonjak dari para dewa dan jiwa ini, sangat tertekan. Seolah-olah mereka akan menelan mereka hidup-hidup, semua orang tidak bisa tidak gemetar. Hanya Zuofan, yang sudah terbiasa dengan adegan semacam ini, tidak peduli sama sekali. Xuan Jie maju seni bela diri Fit, Luan Feng dan Ming. Tiba-tiba, 2 suara keras berbunyi serempak, dan kedua lelaki tua itu berdiri berdampingan, dan bersama-sama mereka bekerja bersama. Segera setelah itu, roh di belakang mereka terbang ke Zuofan. Itu adalah roh dari 2 burung dan binatang raksasa, yang keduanya panjangnya puluhan kaki. Api hijau membakar seluruh tubuh, dan cahaya merah dari awal sampai akhir. Kedua burung raksasa berjalan berdampingan, lalu berputar bersama, dan perlahan-lahan bergabung, dan tiba-tiba menjadi badai api merah dan hijau, membanting ke arah Zuofan. Momentum itu benar-benar berbeda dari kekuatan dampak berantakan kerumunan sebelumnya. Ini adalah formasi gabungan nyata, seperti meteor yang menghantamnya. Bahkan jika Zuofan melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan pedang panjang di tangannya sedikit mengencang. Ini, seni bela diri gabungan yang diabadikan oleh Huyan dan Cahuer. Pada saat ini, di base sekte, melihat semua ini, orang lain berteriak, dan matanya penuh dengan cahaya yang bersinar. Kedua pengabadikan adalah penguasa dari kebajikan 6 kali lipat, dan mereka bekerja sama erat pada hari kerja. Kekuatan seni bela diri gabungan ini setara dengan kekuatan gabungan dari 10 Master 6 virtual. Kali ini, bahkan jika anak itu kuat, dia tidak bisa menghentikan trik sempurna ini. Orang-orang lain mendengarkan, dan tidak bisa tidak menyalakan kepala mereka, mata mereka memancarkan kekaguman. Khususnya Master Best, nyengir bahkan lebih. Meskipun Zuofan membunuh 7 atau 8 orang dengan 1 pedang di masa lalu, tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah prajurit yang tersebar. Dan mereka berada dalam formasi yang terpisah, yang sangat berbeda dari 2 serangan yang diabadikan oleh keduanya. Di bawah trik ini, anak ini harus terluka serius tanpa sekarat ketika saatnya tiba. Matanya sedikit menyipit, dan Sekte Master Yubes menyeringai. Itu pada saat yang sama, tetapi dengan suara keras, badai api telah menghantam Zuofan dengan keras dan meledak dengan keras.
Tiba-tiba, seluruh kubah langit terbakar merah, dan kekuatan ledakan yang kuat menyebabkan semua orang di sekitar menunggu stagnasi. Gelombang panas terbalik dan bergegas kembali. Meskipun mereka agak jauh, sayang anak-anak, tetapi pada saat ini, ada perasaan dikeringkan oleh orang dewasa yang dipanggang secara instan. Air di seluruh tubuh telah menguap sepenuhnya. Dan saya merasa takut. Dengan pukulan sekencang itu, bisakah Zuo Fan masih aman? Lord ke-6 Ye juga mengedutkan kelopak matanya dan memandangnya dengan cermat. Sebuah hati sudah disebutkan di tenggorokannya, dan dia menggigil dengan gugup. Bergemuruh. Api menyala membakar langit, dan di lautan api, kedua burung terbang masih berputar, melepaskan api dalam lingkaran, seolah-olah melemparkan tungku besar untuk mencairkan Zuo Fan sepenuhnya. Sudut kedua bibir yang diabadikan itu sedikit miring, dan taktik di tangan mereka tetap tidak berubah. Mereka melirik ke Patriark dan berkata, "Sang Patriark, anak ini telah terperangkap di dalam oleh kita, dan itu dapat sepenuhnya menjadi abu tanpa setengah jam." Pencerahan para tetua hilang, bagi seorang anak tingkat murid, benar-benar tidak layak untuk menggerakkan kerumunan seperti ini, hehehe. Ini masih dapat diandalkan untuk kedua musuh. Dalam pertempuran hari ini, ingat prestasi besarmu. Mengangguk dengan gembira, Tuan Yubes tertawa terbahak-bahak. Kedua pencerahan mendengarkan dan mengangguk sedikit, dan berkata sambil tertawa, tidak layak disebut, tidak layak. Namun, kata-kata mereka yang sederhana belum selesai, tetapi mereka tiba-tiba menggoncangkan tubuh mereka, pupil mereka kosong, mereka mati seketika, dan pingsan. Keduanya diabadikan, ada apa denganmu? Jantung tidak bisa tidak terkejut, dan sang patriark berteriak keras. Tapi dia tidak menunggu suaranya jatuh. Tetapi ketika dia mendengar gelombang ruang yang jelas, bola api di udara akan terbelah dua, dan Jingwei akan jelas dibagi dan menyebar ke kedua sisi. Dan lihat aspek itu, seolah-olah itu dipotong dengan pisau tajam. Pada saat yang sama, dua jiwa burung dan binatang raksasa juga jatuh dari api. Tetapi pada saat ini, dua dewa dan jiwa telah dibagi menjadi dua, karena api berangsur-angsur menghilang. Tubuh juga perlahan-lahan menghilang. Juga, berubah menjadi aura kecil, tumpah pada nihiliti sekitarnya. Zuo Fan memegang pedang panjang, keluar dengan santai, dan tidak bisa menahan tawa keras. Langkah itu bagus, roh juga baik, tapi sayangnya bertemu saya, semuanya salah, hehehe. Tanpa sadar, mereka semua melihat bersama ke arah Zuo Fan, dan wajah mereka menjadi lebih bermartabat. Dua ini diabadikan dalam best sect, tetapi salah satu master terbaik, keduanya bergabung, bahkan lebih tak terhentikan, tak terduga. Zuo Fan, kamu sangat menipu. Alisnya bergetar keras, dan Sekte Master Yubes berteriak, dan kemudian menunjuk ke Zuo Fan, pergi bersama, taktik serigala, gigit dia. Mengaum. Semua orang mendengarnya dan berteriak, dan akhirnya memutuskan untuk mengepung bersama. Tiba-tiba, langit dan jiwa, tenggara dan barat laut, bertabur seperti jaring langit, semuanya melanda Zuo Fan. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika Zuo Fan memiliki pedang sihir di tangannya, dia tidak dapat menghentikan begitu banyak orang untuk menyerang. Sulit untuk mengatakan, jika Anda melewatkan sesuatu, Anda akan terluka parah oleh jiwa orang lain. Ini yang asli. Namun, Zuo Fan mungkin cemas tentang situasi berbahaya ini, tetapi sekarang dia tidak peduli. Metode pencetakan berubah di tangannya. Tetapi ketika dia mendengar suara Tianlong Yin meledak, Raja Naga Merah yang kuat, yang tidak aktif, sebenarnya dipanggil. Membakar Raja Naga Emas. Dengan warisan api surga dan api keemasan itu, Zuo Fan akhirnya menyadari bentuk kelima dari perubahan jiwa Tianlong. Perubahan ini benar-benar kuat, memandangi ratusan jiwa yang berlari ke arahnya seperti pangsit di langit, dan kemudian Raja Naga Emas meraung ke langit. Dan nyala api raksasa berwarna emas meludahkan dengan keras. Dalam sekejap, setengah dari langit terbakar menjadi emas, seperti dinding emas, menghentikan ratusan jiwa. Beberapa bergegas terlalu keras, tidak punya waktu untuk berhenti, dan segera mengenai api keemasan, tidak bisa menahan tangis, seluruh tubuh bergetar, langsung terluka, beberapa roh lemah. Bahkan ketika itu berubah menjadi abu, ia menghilang jejak. Pupil mata tidak bisa membantu menyusut. Semua orang ketakutan. Mereka dengan cepat mencubit taktik dan menghentikan jiwa mereka sendiri. Menghadapi api yang mengerikan, ratusan jiwa tetap bersama dan tidak bisa masuk. Di sisi lain, Zuo Fan menyeringai dan bergegas dengan pedang sihir. Aku menginjak kakiku, tetapi ketika aku melihat nyala api keemasan, Zuo Fan langsung muncul dalam jiwa-jiwa itu, melambaikan pisau tukang daging seperti memotong melon dan sayuran. Memanen kehidupan. Roh-roh ingin melawan, tetapi dalam sekejap mata, dia melepaskan diri dari lingkaran pertempuran dan melarikan diri. Dewa-dewa dan jiwa-jiwa itu ingin mengejar, dan Raja Naga Emas membanting api, menghalangi mereka lagi. Oleh karena itu, Zuo Fan adalah satu orang dan satu naga, saling melengkapi, dan bekerja sama dengan erat. Membakar langit dan api keemasan adalah senjata dunia, dan mereka sangat eksplosif.
Leluhur naga Zuo Fande mengubah tubuh mereka dengan kecepatan yang berbeda dari orang biasa. Orang-orang melihatnya berkelap-kelip bersama, dan mereka telah memanen puluhan nyawa. Ingin mengelilinginya, nyala api emas yang dimuntahkan oleh Raja Naga Emas adalah untuk memblokir lingkaran ini lapisan demi lapisan. Dengan cara ini, Zuo Fan dan Dragon Soul menyerang dan bertahan, dan membagi 200 tuan yang ada menjadi beberapa bagian, membuat mereka benar-benar tidak mampu bertarung. Dan membantai sebanyak mungkin. Itu hanya sekejap mata, setengah ratus tuan telah mati, dan 100 tuan lainnya hanya bisa menonton, dan kemudian menunggu Zuo Fan untuk membunuh mereka. Melihat semua ini, semua orang tercengang. Ini adalah cara bermain dengan jiwa sendiri, tetapi bermain dengan lebih dari 200 tuan di tepuk tangan. Jika dua utusan sebelumnya keluar dengan kombinasi seni bela diri, maka Zuo Fan, pertempuran satu orang melawan para pahlawan, seluruhnya didasarkan pada taktik. Terlalu menyedihkan bahwa lebih dari 200 tuan tidak bisa memenangkan siapapun, dan itu juga melukai para prajurit. Tidak hanya para murid dari base sekte melihat kesedihan, kehilangan, dan keputusasaan di hati mereka, tetapi bahkan patriark mereka hampir menangis. Jangan mengambil pengganggu seperti itu, satu orang memukul 200, dan masih melecehkan orang, apakah ada alasan?